bahwa di semua SPBU Novorossiysk bensin sudah habis. Ini sudah ditulis oleh beberapa media. Di Moskow sudah tidak ada lagi bensin. Untuk saat ini memang begitu. Karena saya sudah 1 jam berkendara di MKD, sudah melewati lebih dari 15 SPBU. Dan tahu tidak? Benar, tidak ada satupun yang punya bensin. Minimal ROM 95. Saya bahkan sudah siap untuk antre selama 1 jam dan membayar 2 kali lipat. Saya pernah membayar 2.700 untuk 27 liter. Di mana lagi ada yang seperti itu? Tentara Rusia mengadakan latihan militer untuk menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan Ukraina di Crimea, sementara semenanjung itu benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Akibat serangan drone Ukraina pada malam 3 Juli, 7 gardu listrik dan 1 pembangkit listrik tenaga surya langsung terbakar, sehingga listrik padam di seluruh Crimea. Pada malam yang sama, 7 pesawat milik penjajah langsung hancur. Drone milik Dinas Keamanan Ukraina untuk kedua kalinya dalam seminggu berhasil menghantam pesawat tempur di Bandara Saki dan menyerang hanggar di Bandara Gvardeyskaya di Crimea yang diduduki. Dan 1 jembatan lagi di Crimea juga hancur. Dan kalian pasti ingat, sekarang bisa menanjung tidak lagi dijual bensin di SPBU untuk warga Crimea biasa dan orang Rusia yang datang ke sana. Jadi, hari ini di Novorossiysk Federasi Rusia, penjualan bebas bensin di SPBU dihentikan. Dan hanya pemilik kartu bahan bakar yang bisa mengisi bensin mobil mereka. Ini berarti bahwa di Novorossiysk, seperti di Crimea, warga Rusia biasa sama sekali tidak bisa membeli bensin lagi. Pada saat yang sama, antrean di SPBU di Rusia sudah terlihat dari luar angkasa, karena panjangnya mencapai rekor 4 km. Dan ini terjadi kemarin di Chita. Dan itu lebih dari 5.000 km dari perbatasan Ukraina. Orang Rusia diberitahu bahwa semua ini adalah hoax, tapi saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah kenyataan. Secara bersamaan, di 12 wilayah Rusia secara resmi menghentikan operasional transportasi umum. Sementara, pada saat yang sama, Putin menerima sedekah dari Kazakhstan berupa tangki bahan bakar. Dan inilah kilang minyak Lukoil di wilayah Nizhny Novgorod yang baru saja kita bicarakan kemarin telah sepenuhnya menghentikan operasinya. Dalam situasi ini, setelah serangan besar-besaran Rusia ke Kiev, Donald Trump menolak mengirimkan para negosiatornya, Vitkov dan Kushner, ke Moskow dengan menyebutnya sebagai pemborosan waktu demi 1 foto saja. Pada akhirnya menjadi jelas bahwa bahkan kubu Donald Trump pun bertaruh bahwa Ukraina pada akhirnya akan mampu memaksa Vladimir Putin duduk di meja perundingan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Jadi, dalam video ini, dari udara terlihat antrean sepanjang beberapa kilometer di salah satu stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Zabaikalsky, Federasi Rusia. Dan para analis OSIN telah memastikan bahwa video ini diambil di daerah Chita, dekat SPBU Rosneft di permukiman kota Atamanovskoye di distrik Chitinsky. Dan menurut perhitungan sederhana, panjang antrean sekitar 4 km dan terdapat sekitar 800 mobil di dalamnya. SPBU Rosneft yang terekam dalam video ini mendapatkan bahan bakar dari kilang minyak di Khabarovsk. Dan inilah paradoksnya. Faktanya Ukraina tidak pernah menyerang fasilitas yang satu ini secara khusus. Dan juga saya ingatkan, Chita terletak lebih dari 5.000 km dari perbatasan Ukraina. Oleh karena itu, semua ini menunjukkan bahwa krisis bahan bakar telah menjadi masalah sistemik di seluruh Rusia. Dan sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk menyembunyikannya. Dan lucunya, orang-orang Rusia mencoba berpura-pura bahwa semua ini sebenarnya tidak terjadi. Bahwa ini semua adalah ulah para IPSO Ukraina. Nah, misalnya, kemarin seorang propagandis Z Rusia memposting sebuah unggahan di mana dia menyatakan bahwa video dengan antrian panjang itu semuanya palsu. Katanya, dengarkan, Ukraina menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video seperti itu, jadi tidak perlu memperhatikan semua itu. Selanjutnya, saya akan kutip pernyataannya dari propagandis Z ini. Jadi dia menulis, hoaks dilemparkan, beberapa pencari sensasi yang tidak bertanggung jawab menyebarkannya lebih jauh. Sebenarnya video ini dibuat oleh kecerdasan buatan. Lawan terus memanfaatkan situasi dengan cerdik dan mencoba mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari masalah bahan bakar di Rusia. Pada kenyataannya, ini adalah pekerjaan yang sangat cerdas dan halus di ranah informasi.
Karena operasi informasi psikologis terbaik adalah ketika kebohongan secara halus disisipkan ke dalam kenyataan, sehingga kebohongan hampir tidak bisa dibedakan dari kenyataan dan kebenaran. Kita harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi informasi di masa sulit seperti sekarang ini. Sekarang sangat mudah untuk tertipu sendiri dan tanpa sadar menipu orang lain. Baiklah, saya setuju dengan propagandis dari saluran Telegram catatan veteran ini, bahwa memang kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi informasi dari orang Rusia yang tidak terpelajar. Begini, tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah antrean yang disebut sebagai hoax oleh para propagandis Rusia itu sebenarnya bisa terlihat dari satelit. Bahkan saya tekankan, pihak berwenang resmi di Krai Zabaikalsky Federasi Rusia telah menyatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah darurat untuk menstabilkan situasi kekurangan bahan bakar dan antrean di SPBU. Gubernur wilayah tersebut, Alexander Osipov, menyampaikan bahwa pihak berwenang ingin menerapkan antrean elektronik, memperketat pengawasan terhadap ketertiban di SPBU dengan bantuan polisi, dan mengatur peralatan, mengumpulkan makanan hangat, dan menyediakan air minum. Menurut Anda, apakah ada masalah dengan antrean atau ini semua hanya kecerdasan buatan? Dan sekarang, perhatian untuk semua yang yakin bahwa ini benar-benar video palsu. Saya kutip pernyataan Gubernur wilayah Alexander Osipov. Orang-orang antre berhari-hari, beberapa bersama anak-anak. Saya sudah berbicara dengan para sopir. Ada kebutuhan untuk menyesuaikan operasional SPBU, banyak hal yang harus diubah demi kenyamanan masyarakat. Dan terakhir, ini adalah video yang merekam antrean yang sama, tapi diambil dari mobil yang lewat. Jadi bukan dari udara, tapi langsung dari darat. Suara. Dan secara umum, masalah pasokan bahan bakar sudah mulai sejak akhir Juni. Pada 25 Juni di Krai Zabaikal, penjualan bensin untuk perorangan dibatasi hingga 15 liter per hari. Pada 28 Juni, aturan serupa diberlakukan di Oblast Irkutsk. Di SPBU Rosneft diberlakukan batasan 50 liter per mobil dan juga dilarang pengisian bahan bakar ke dalam jerigen. Di tengah kekurangan tersebut, jaringan SPBU swasta terbesar BRK yang menggabungkan lebih dari 100 SPBU di wilayah Irkutsk, Buryatia, dan Krai Zabaikalsky, sejak Juli telah menghentikan penjualan bensin kepada perorangan. Sekali lagi, yang dimaksud adalah wilayah-wilayah yang terletak ribuan dan ribuan kilometer dari perbatasan dengan Ukraina. Sepertinya di sana juga mereka berharap bahwa perang berdarah dan biadab orang Rusia melawan Ukraina ini tidak akan pernah mempengaruhi mereka. Dan semua ini adalah hasil langsung dari serangan besar-besaran Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap kilang minyak Rusia. Baru kemarin kita membahas bersama tentang balasan kepada Rusia atas serangan ke Kiev, khususnya serangan ke kilang minyak Nizhegorod Nefteorgsyntes milik Lukoil. Dan hari ini, perusahaan tersebut menyatakan bahwa kilang minyak Lukoil telah sepenuhnya menghentikan pengolahan minyak. Menduduki peringkat keempat di Rusia dalam hal kapasitas dan kedua dalam produksi bensin, kilang minyak di wilayah Nizhny Novgorod diserang pada hari Kamis. Akibatnya, unit utama pemrosesan awal EVT-6 di pabrik tersebut rusak, yang menyumbang 53% dari total kapasitas perusahaan. Unit lain, EVT-5 yang menyumbang 25% dari kapasitas pabrik ini, sudah dinonaktifkan oleh drone pada 24 Juni lalu. Dan setelah kebakaran kemarin, pabrik itu benar-benar berhenti beroperasi sepenuhnya. Dengan kapasitas mengolah 15 juta ton minyak mentah per tahun dan memproduksi 5 juta ton bensin, kilang minyak di wilayah Nizhny Novgorod menjadi kilang minyak kelima di Rusia yang menghentikan produksinya sejak awal Juni. Pada 16 Juni, kilang minyak Moskow milik Gazpromneft menghentikan pengolahannya.
Sejak 12 Juni, kilang minyak Taneko di Nizhnekamsk juga menghentikan operasinya. Pada 10 Juni, kilang minyak Kuibyshev berhenti beroperasi. Pada 1 Juni, kilang minyak Volgograd juga menghentikan produksinya. Secara keseluruhan, sejak awal Maret, drone Ukraina telah menyerang fasilitas industri minyak Rusia setidaknya 50 kali. Akhirnya, hari ini Novorossiysk mengambil alih estafet dari Crimea. Secara resmi, di Novorossiysk, penjualan bensin untuk umum di SPBU telah dihentikan, dan hanya pemilik kartu bahan bakar yang dapat mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Hal ini diumumkan oleh Pusat Pengelolaan Kota setempat. Kartu bahan bakar dikeluarkan oleh Badan Hukum berdasarkan perjanjian dengan operator bahan bakar. Dan seperti yang Anda ketahui, kartu tersebut diperuntukkan bagi pengisian bahan bakar kendaraan dinas. Solar masih tersedia dalam jumlah terbatas di 8 SPBU di seluruh kota Novorossiysk. Ini juga merupakan pernyataan resmi dari pemerintah kota setempat. Dan inilah ironi yang terjadi. Novorossiysk adalah pelabuhan minyak terbesar Rusia di Laut Hitam. Melalui pelabuhan ini dilakukan bongkar muat minyak dan produk minyak serta ekspor bahan mentah dari Kazakhstan. Untuk kargo cair termasuk minyak dan produk minyak, volumenya mencapai sekitar 100 juta ton per tahun. Di kota ini juga terdapat depo minyak dan terminal milik perusahaan-perusahaan minyak terbesar Rusia yang memasok seluruh wilayah selatan Rusia. Namun sekarang di kota ini bensin tidak tersedia untuk warga Rusia biasa. Dan jika kita sudah menyebut Kazakhstan, perlu dicatat bahwa Rusia tetap akan menerima bensin dari Astana. Orang Kazakh akan mengirimkan 50.000 ton bahan bakar kepada warga Rusia sebagai bantuan kemanusiaan. Kalian tahu, saya belum pernah melihat penghinaan seperti ini sebelumnya. Rusia, negara yang dikenal sebagai pom bensin dan selalu membanggakan kebesarannya, sekarang mengemis ke seluruh dunia dan meminta bantuan kemanusiaan berupa bensin. Bisa kalian bayangkan, maksud saya, baru sekitar setengah tahun yang lalu, saya ingat, mereka masih menilai harga bensin. Propagandis Rusia seperti Solovyov berteriak sekuat tenaga bahwa jika Kazakhstan melakukan sesuatu yang tidak sesuai, mereka akan mengumumkan operasi militer khusus terhadap Kazakhstan. Katanya, Kazakhstan akan mengalami nasib yang sama seperti Ukraina dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada akhirnya, sekarang orang Rusia memohon sambil berlutut, Kazakhstan tolong berikan kami bensin. Dan Kazakhstan berkata, baiklah, sebagai bantuan kemanusiaan kami akan memberikan sedikit bensin kepada kalian. Tapi di sini tentu saja saya akan jelaskan kenapa orang Kazakh memutuskan untuk menyebutnya bantuan kemanusiaan. Jelas saya sedang berironi. Masalahnya adalah Astana sebelumnya telah memberlakukan larangan ekspor bahan bakar. Tapi Tokayev tampaknya tidak bisa menolak Putin. Jadi mereka pun menemukan alasan, semacam bantuan kemanusiaan. Katanya ini bukan ekspor komersial, tapi hanya bantuan untuk rakyat Rusia yang sudah menjadi liar. Nah, di saat yang sama diketahui bahwa Rusia sudah sepakat untuk membeli batch pertama bensin dan bahan bakar pesawat dari India dan Jepang. Bagaimana menurut kalian kebesaran Rusia seperti itu? Dan berita-berita tentang kebesaran orang Rusia seperti ini bisa diceritakan tanpa henti, tapi saya akan menekankannya dengan satu kutipan saja. Ketua Duma Negara Federasi Rusia, Vyacheslav Volodin, di tengah krisis bahan bakar, meminta warga Rusia untuk sekedar menyeret pantat mereka naik tram. Kutipan, kita perlu mengutamakan pengembangan transportasi listrik perkotaan, yaitu tram. Satu tram 3 gerbong dapat menampung hingga 260 penumpang dan bisa menggantikan 200 mobil. Dan setelah modernisasi, kecepatan rata-rata tram bisa meningkat 2 kali lipat. Saya melihat bahwa masa depan ada pada tram berkecepatan tinggi. Crimea yang diduduki tidak hanya kehabisan bensin, tetapi juga tanpa listrik dan penerbangan. Di beberapa wilayah Crimea, yang pertahanannya dari kemungkinan pendaratan pasukan Ukraina baru-baru ini dilatih oleh militer Rusia dalam latihan, akibat serangan drone Ukraina pada malam 3 Juli, 7 gardu listrik dan juga pembangkit listrik tenaga surya terbakar. Hal ini ditulis oleh saluran pemantau Krimsky Veter yang memantau tanda panas pada citra satelit untuk mendokumentasikan dampak serangan. Malam ini, gardu listrik Belogorsk terbakar yang terletak sekitar 40 km dari ibu kota Crimea, Simferopol. Pembangkit listrik juga terbakar di Maryanovka, Stary Krim, di kota Saki, dan di Zankoy. Akhirnya, pihak berwenang setempat yang disebut-sebut itu melaporkan adanya pemadaman listrik bergilir di seluruh Crimea.
Dan Anda tahu, lucunya di tengah situasi ini, pakar militer Rusia dan kolonel cadangan Viktor Murahovsky menyatakan bahwa ia ikut serta dalam permainan militer komando staf yang disebut Krimsaya Pobudka, di mana skenario yang dimainkan adalah kemungkinan pendaratan pasukan Ukraina di Crimea dan tindakan pertahanan terhadapnya. Singkatnya, orang Rusia benar-benar takut dengan skenario ini. Pada saat yang sama, pada malam 3 Juli, unit-unit Ukraina menyerang jembatan kereta api yang melintasi kanal Krasnogvardesky. Pasukan Rusia menggunakan fasilitas ini untuk logistik militer, khususnya untuk memindahkan peralatan, persenjataan, dan personel. Namun serangan utama diarahkan ke SAK. Drone dari Dinas Keamanan Ukraina untuk kedua kalinya dalam minggu ini berhasil menghantam pesawat tempur di Bandara SAK dan menyerang hanggar di Bandara Gvardeskoy di Crimea yang diduduki. Seperti yang dikatakan oleh Dinas Keamanan Ukraina, di Bandara SAK telah dihantam 7 hanggar tempat penyimpanan peralatan penerbangan, di mana terdapat pesawat tempur dan pembom garis depan Su-30SM, Su-30, dan Su-24. Menurut informasi awal, setidaknya 7 pesawat Rusia telah dihancurkan atau rusak. Dan ini sudah merupakan serangan kedua SBU ke pangkalan udara SHKI dalam 1 minggu, sebagai bagian dari operasi 40 hari untuk mempengaruhi Federasi Rusia, yang sebelumnya diumumkan oleh Volodymyr Zelensky. Di pangkalan udara militer Gardeskaya, 2 hanggar yang menyimpan drone Shahed dan peralatan penerbangan telah terkena serangan. Pangkalan udara militer Saki dan Gvardeskaya merupakan salah satu basis penerbangan utama pasukan pendudukan Rusia di Crimea. Dan dari sanalah, secara rutin pesawat-pesawat penerbangan taktis lepas landas melakukan serangan roket dan bom ke wilayah Ukraina, serta mendukung operasi kelompok Rusia di arah selatan. Sementara itu, Gedung Putih setelah serangan biadab oleh Rusia liar di Kiev pada malam 2 Juli memutuskan untuk tidak mengirim utusannya ke Moskow untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Seperti yang ditulis New York Times hari ini, di Moskow, mereka sangat menantikan perwakilan Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner dengan harapan tetap bisa mendapatkan syarat-syarat yang menguntungkan untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Vladimir Putin sangat menghargai hubungannya dengan Witkoff, menganggap pertemuan dengannya sebagai saluran terpenting untuk mencapai tujuannya, yang hanya bisa diwujudkan dengan bantuan Amerika Serikat. Namun, utusan Trump tidak terburu-buru ke Moskow, begitu juga sebenarnya ke Kiev. Selanjutnya saya akan mengutip New York Times. Para perwakilan Donald Trump akan siap pergi jika muncul pertanyaan baru untuk didiskusikan, tetapi mereka tidak akan melakukannya hanya demi sesi foto. Stephen Witkoff dan Jared Kushner hampir setiap hari menjaga komunikasi dengan perwakilan Rusia dan Ukraina, serta telah mengadakan pertemuan pribadi dengan mereka yang tidak diberitakan di media. Namun di Iran mereka punya urusan, sedangkan di Moskow yang menolak semua seruan dan tuntutan Kiev untuk memulai perundingan damai atau membatasi aksi militer, tidak ada yang bisa dilakukan. Dan di sini saya ingatkan bahwa Vladimir Putin dalam wawancara hari Minggu kembali menyatakan bahwa konon pada pertemuan dengan Donald Trump di Anchorage pada Agustus 2025, kutipan, dibahas kompromi-kompromi yang diajukan oleh pihak Amerika kepada kami. Dan menurutnya, lagi-lagi kutipan, kami berpikir, tidak langsung, tapi kami berpikir dan berkata, ya, kami setuju. Menanggapi pernyataan serupa dari Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan apapun yang dibuat Trump dengan Putin di Alaska. Kutipannya, hanya ada usulan, tapi tidak ada kesepakatan yang dicapai. Putin sendiri sejak saat itu menolak untuk bertemu dengan Vladimir Zelensky yang telah memintanya secara langsung untuk menyelesaikan konflik. Dan yang menolak tawaran Presiden Ukraina untuk setidaknya menghentikan serangan jarak jauh. Menyatakan dalam sebuah wawancara, dengan maksud pada perwakilan Trump, kutipan berikut. Kami menunggu setelah semua peristiwa fase panas di jalur Iran selesai. Kami menunggu kedatangan perwakilan Trump. Tetapi mari kita katakan begini. Fase panas, seperti yang dikatakan Putin dari jalur Iran, sudah lama berlalu. Witkoff dan Kushner setelah pernyataan Putin minggu ini tidak pergi ke Moskow, melainkan ke Qatar untuk bernegosiasi dengan perwakilan Iran.
Amerika Serikat dan Teheran sepakat dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan nota kesepahaman, yaitu hingga 18 Agustus untuk menyiapkan perjanjian penyelesaian yang lengkap. Namun, Donald Trump memberitahu para asistennya bahwa dia tidak melihat masalah jika negosiasi berlangsung lebih lama. Hal ini akan memberi para peserta lebih banyak waktu untuk membahas program nuklir Republik Islam Iran, sehingga Witkoff dan Kushner dapat menangani masalah Iran selama beberapa bulan lagi. Dan disinilah New York Times menulis bahwa pihak Putin sangat khawatir tentang hal ini, karena mereka masih berharap bisa kembali ke jalur negosiasi ini. Dengan latar belakang serangan asli dan Ukraina di wilayah Rusia, begitu juga dengan Witkoff dan Kushner dalam waktu dekat tidak terburu-buru ke Moskow. Tetapi orang Rusia dengan putus asa mencoba untuk setidaknya berbicara dengan administrasi Donald Trump. Masalahnya adalah hari ini, 3 Juli, pesawat pemerintah Rusia Il-96 tiba di Bandara Internasional Washington Dulles. Siapa yang sebenarnya berada di dalam pesawat itu tidak diketahui. Tetapi ada dugaan bahwa Kremlin mengirim diplomatnya untuk memohon kepada Donald Trump agar diberi pertemuan dan perundingan. Karena Gedung Putih telah memberi isyarat bahwa sekarang mereka tidak akan lagi mengejar diktator botak Putin dan membujuknya untuk berbicara. Kenapa? Karena saat ini Ukraina sedang menghancurkan industri minyaknya menjadi debu. Dan karena itu, kini dia berkepentingan untuk mencari dialog. Dan di akhir tayangan ini, saya akan membawakan berita yang saya harap akan membuat Anda tersenyum, agar Anda tersenyum di akhir tayangan. Wakil Ketua Komite Duma Negara Federasi Rusia untuk Kebijakan Informasi, anggota Partai Rusia Bersatu, Oleg Medvedev menyatakan bahwa memilih melawan Partai Rusia Bersatu pada pemilu mendatang akan berarti mendukung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Baru-baru ini Zelensky memberi isyarat bahwa dia sangat berharap Rusia Bersatu kalah dalam pemilu musim gugur ini dan akan melakukan segala yang mungkin untuk mewujudkannya. Pada dasarnya, sekarang pemilih Rusia dihadapkan pada pilihan sederhana. Dia berpihak pada siapa? Pada Putin atau pada Zelensky ya? Jika bersama Putin, maka memilih Rusia Bersatu. Jika bersama Zelensky, maka memilih melawannya. Tidak ada pilihan lain. Akhir kutipan dari Medvedev ini. Bagaimana menurutmu? Jadi, kalau kamu tidak memilih partai si bajingan botak Putin, berarti kamu otomatis dianggap pengkhianat Rusia. Kalau kamu memilih orang lain, lebih tepatnya kalau kamu tidak memilih partai Putin, berarti kamu 100% mendukung Zelensky. Tapi yang lucu adalah pernyataan itu dibuat di tengah menurunnya tingkat dukungan terhadap Partai Rusia Bersatu. Menurut data dari VTS IOM, peringkat fraksi tersebut menurun sejak awal tahun dan pada akhir April mencapai 27,7%. Namun setelah perubahan metode survei pada bulan Juni, angkanya sedikit naik menjadi 32%. Nah, kalau kita mengikuti logika anggota Partai Rusia Bersatu ini, berarti dukungan untuk Zelensky, di Rusia, bahkan lebih tinggi daripada di Ukraina. Padahal katanya tidak sah. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.